Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Bahagia? Bahagia apa sedih? Sedih. Harus bahagia. Kita belajar itu bahagia. Jangankan nggak bahagia ya. Bahagia aja kadang belajar itu susah. Jadi harus bahagia dulu. Warzuqni fahman sholiha. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir? Siapa? Ada. Kayaknya Puput. Kemarin ada padahal ya? Sakit kayak Nabi Daud lagi. Bapak-bapak ada semua? Alhamdulillah. Momen langka ya? Iya, banget. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa gimana katanya? Kata di pertemuan kemarin itu kesimpulannya terdapat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Masih ingat kemarin gimana arahnya? Nah, coba kita angkat di sini nih. Strukturnya seperti ini kira-kira. Ada baterai kemudian dihubungkan dengan kawat. Berarti nanti ketika saklarnya ditutup, berarti di sini akan ada apa? Arus listrik. Jadi ada kawat yang dialiri arus listrik kemudian diletakkan di dalam medan magnet. Nah, ini nanti apa yang akan terjadi akan kita amati. Berarti di sini akan timbul medan magnet berinteraksi dengan medan magnet yang dari magnet ini. Kira-kira begitu ya. Kalau kita perhatikan yang dialami kawat itu. Kawatnya gimana itu? Bergerak ke depan belakang gitu kalau gitu. Tuh. Putus sambung kayak kamu. Nanya. Boleh dikasihkan ke kelompok saya. Ini ada lembar kerja dengan bahan ajarnya ya. Boleh dikasihkan ke kelompok 1. Perbandingan antara mobil listrik dan mobil petrol itu apa? Petrol itu bahan bakar minyak ya, petrol. Bahan bakar. Ini kebalik ini. Gambarnya kebalik. Balik ya. Kenapa kebalik? Karena kemarin kan kita menggunakan gambar yang lain ya. Ini diubah karena kemarin tidak jelas. Ini strukturnya. Kemarin tadi bedanya apa di video? Kita lihat bedanya mobil bahan bakar minyak dengan mobil listrik. Di intinya ada apa? Pembakaran, jenis mesinnya berbeda. Kalau yang di bensin dia jenis mesinnya menggunakan sistem pergerakan yang dihasilkan dari pembakaran dalam. Kalau ini untuk memutarkan rodanya pakai apa tadi? Pakai, kalau baterai sumber listriknya. Untuk memutarnya menggunakan motor listrik. Mana tadi motornya nih? Nah, transmission plus electric engine, mesin listrik gitu ya, menggunakan motor listrik. Oke, dilihat di halaman ketiga. Lihat. Sekarang Bapak kasih waktu, jangan lama-lama ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, kira-kira apa saja keunggulan yang dimiliki oleh mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil? Oke. Fosil itu bisa bensin, bisa diesel maksudnya ya, bisa bensin, bisa solar. Diesel itu solar. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip kerja motor listrik dibandingkan mesin konvensional untuk memutarkan roda mobil? Dijawab saja kira-kira apa yang sudah kamu ketahui tentang itu. Tidak harus benar, tidak. Makanya ini nanti akan kita uji. Kemudian kira-kira bagaimana mendesain motor listrik yang baik? Yang baik itu gimana maksudnya? Konsumsi listriknya sedikit, tetapi putarannya besar. Itu maksudnya yang berarti tidak punya mulanya mungkin lebih sederhana. Maksudnya kayak
Klik linknya, oke. Show me. Scroll ke bawah. Nah, itu lagi loading ya. Sip, baik. Mana itunya LKPD-nya pakai yang ini yang rada berwarna. Itu berarti buat coretan saja ya. Gimana? Sok. Sok, mulai. Gimana katanya? Oh. Terus kemarin gimana caranya? Dilihat dibaca itunya kan ada petunjuknya tuh. Gimana? Sekarang ya ininya kan udah tuh. Nih. Sekarang ada suruh apa? Gambar. Apa sih? Ini. Ininya ditutup saklarnya. Gas. Nah, di sini kita ketahui bahwa harusnya berarti di sini kemana? Positifnya mana? Itu sama. Ini Pak. Nah, berarti harusnya kemana di sini? Di kawat yang merah? Boleh dicoret-coret boleh. Berarti arahnya kemana tuh? Di sini di kawat merah. Di kawat merah harusnya apa ini tuh? X. Terus betul, oke. Medan magnetnya kemana tadi? Ke atas, arah dengan Z. Terus F-nya kemana? Ke sini, ke dalam sini ya. Gambar. Sip. Sok, gambarkan. Arah arusnya berarti kemana? Mana itu? Ke sini Pak. Mana? Enggak di sini. Fokusnya di sini. Fokusnya di kawat yang ini. Iya Pak. Ini di kawat ini digambarkan aja. Kemana arah arusnya? Sok dicoret aja, dikasih. Di sini kita fokus di kawat ini ya. Kawat lurusnya tuh maksudnya. Terus arah medannya kemana? Medannya ke atas Pak. Sok, gambarkan. Set, dari utara ke selatan kan? Lurus aja, gambarkan lurus aja. Terus arah gayanya kemana itu? Guys, mengayunnya kemana itu? Ke belakang. Sok, gambarkan berarti ke set di sini ya. Nah, kalau dimasukkan ke sumbu X, Y, Z, nah masuk ini kan sumbu X, Y, Z ini loh. Arah arusnya kemana berarti tuh? Arah arusnya berarti ke X. X positif, X negatif. Positif. Oh, gambarkan pakai garis di sini aja dulu. Di sini coret-coret. Set gitu. Garisnya dikasih set itu. Nah, ini apa? Berarti arusnya apa lamanya? I. Terus medannya kemana medannya tadi? Atas berarti searah sumbu Z positif itu B. Mengayunnya kemana tuh tadi kawatnya? Berarti ke Y negatif. Gambarin. Set itu berarti apa itu? Gaya. Baterainya flip baterai. Show lagi. Ya dinyalain. Show semua. Show magnetic field juga. Udah pakai kacamata masih belum kelihatan. Ini. Nah, kacamatanya bagus. Sok, dilihat. Arah arusnya kemana? Ke atas Pak. Arusnya masih ke kemana sih? Arah arus sih. Harusnya kemana? Ke sini. Berarti kemana nih? Ke apa nih? Ini yang ini. Ke sini loh. Ke sini kan? Sini apa tuh seharusnya? Kan ke sini tuh. Berarti ya menege. Apa berarti? X. Terus apa lagi? Medannya kemana medannya? Ke atas ke bawah itu. Tadi yang diubah apa sih? Tampil. Oh, flip magnetnya belum. Kalau ini kan tadi magnetnya ke atas semua ya. Sekarang kita buat magnetnya ke bawah kan? Sok, magnetnya ke bawah. Arah gayanya kemana dia? Ngayunnya kemana? Ngayunnya ke sini Pak. Sini tuh mana? Lihat ke sini. Ke mana? Ke sini ya? Berarti searah dengan apa? Y positif. Itu B-nya ke bawah. Benar begitu? Benar begitu? Ya, sudah. Sekarang masukkan ke jari. Ketika F-nya di sini,
ini apa, ini apa, ini apa gitu. Kan ada arus, ada apa tadi satunya medan magnet. Sok, coba masukkan di sini. Pak, supaya gampang. Sok, pakai yang pertama dulu. F-nya kemana F-nya? Arus. F-nya, tadi F-nya ibu jari ya. F-nya pakai ibu jari. F-nya ibu jari, sini ibu jari. Terus kalau ini tuh, kalau X itu masuk, dia masuk. F-nya masuk. Sorry, F-nya ke sini. I-nya kemana? I-nya keluar ya? I-nya keluar. Sorry. Gini. F-nya mas. F-nya mana sih? F-nya ke sini ya. Terus ini masuk apa keluar ini I? I kalau kayak gini. Ini keluar. Keluar. Berarti kalau keluar kemana? Ke atas ya? Gimana sih? Nah, gini tuh. Ini F-nya ke sini. I-nya ini yang keluar ya? Iya, Pak. Ini yang ke atas ya? Iya, Pak. Berarti ini apa nih? Ini F, Ini F, ini B, ini B. B. Gitu. Masih ingat dengan arah medan magnet pada kawat lurus? Ini menunjukkan harus yang ini. Kita tinjau kawat yang pertama. Kawat pertama itu arusnya kemana? Kan sini, berarti ini ke ini. Ini kan sama tuh, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ke atas semua ya? Ke atas semua. Harusnya ke atas, maka di sini medan magnetnya di sini masuk. Kita gambarkan berarti kalau masuk itu apa ya? Titik atau silang? Kalau kita gambarkan tadi gimana ya? Set. Ini tadi apa tuh? Ini X positif ya? Ini Y. Ini Y negatif, ini X, ini Y negatif, ini Z. Coba arah geraknya kemana? Iya lurus, sebenarnya juga lurus. Kemana lurus ya? V-nya ke Y, ini V-nya ya. Terus V-nya ke X negatif, ini B. Nah, melengkungnya kemana tuh? Lihat. Set. Ke bawah ya. Berarti melengkung itu karena ada apa? Ada gaya. Ingat, bergeraknya berubah itu kalau ada gaya. Berarti gayanya F-nya ke bawah. Ini apa berarti? F gitu. Kenapa kumparannya bergerak? Kalau bergerak berarti butuh apa? Gaya. Semakin cepat kumparannya berarti artinya gimana? Besar gayanya. Gitu ya, kita simpulkan ya. Berarti kalau nanti semakin belas ini. Halaman 7. Kelompok 2 mana? 2. Udah siap? LKPD-nya udah dilengkapi udah? Oke. Thank you. Kelompok 2. Ini mah masih pada yang pertama kan? Ini yang ini belum ya? Belum. Wah, atau di sini aja? Mana? Belum acak-acak. Belum. Yang ini satunya. Tadi gimana? Yang ininya sok dilengkapi. Tadi arah medannya kemana di sini? Masih ingat? Keluar. Coba dilengkapi lagi. Tiga mana? Gambarin. Potret aja segini. Kayaknya atasnya sebelah sini deh. Kok hitam? Foto. Satu segini ya. Terus berdiri. Belum. Terus kira-kira ke masuk semua. Nah. Untuk geser. Tadi kamu yang Kami di sini akan menjelaskan tentang duduk aja, Rahma duduk aja. Coba, duduk. Atau mau tiduran? Arah gaya magnetik apabila pada kawat yang dialiri listrik. Di zoom saja, Rahma di zoom. Rahma.
Di Zoom. Tentang magnetik apabila pada kawat yang dialiri listrik. Di Zoom saja, di Zoom. Rahma di Zoom. Rahma. Jadi apabila B itu medan magnet dari dari bawah ke atas, ini ya, dari bawah ke atas itu B medan magnet, dan dialiri listrik dari positif atau dari kanan ke kiri, ya. Jadi di sini kan ada dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Ini gambarnya. Jadi dua kawat ini tuh saling tarik menarik. Yang kawat pertama menarik kawat kedua dan kawat kedua menarik kawat yang pertama. Kemudian medan magnet yang ada di kawat pertama itu akan keluar ya? Gimana sih? Medan magnet pada kawat yang satu itu arahnya keluar, sedangkan medan magnet yang berada di kawat dua itu arahnya masuk. Jadi gaya yang dihasilkan pada kawat pertama itu bakalan menuju ke kawat kedua, sedangkan kawat yang kedua gayanya memperoleh gaya yang menuju ke kawat Pertama. Ini disebut rangkaian Paralel. Ya, jadi gaya yang dihasilkan itu gaya tarik menarik. Lanjut. Zoom. Gantian. Ya, sorry. Untuk yang kedua ini adalah rangkaian seri. Di sini terdapat dua kawat yang dialiri arus listrik. Kawat pertama itu arusnya ke atas, sedangkan kawat ke bawah, sedangkan Ya. kawat kedua itu ke atas. Ini kan kesini. Ya. Jadi medan magnet yang dihasilkan sama-sama masuk. jadi saling tolak menolak, dan gaya yang dihasilkan juga keluar semua jadinya. Jadi saling Tolak menolak kan tadi mah saling tarik menarik antara kawat pertama dan kawat kedua. Sedangkan yang ini kawatnya saling tolak menolak, jadi ini ke sini. Jadi saling menolak, tidak saling tarik menarik. gayanya ke sana sini. Iya, keluar. Ini enggak keluar. Soalnya menolak medan magnetnya masuk. semua. Kalau tadi yang pertama itu Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau ini masuk semua, jadi saling bertolak. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Gimana gaya magnetik itu sebanding dengan dengan arus dan medan magnet. Sebanding ya. Ada faktor lain ternyata yang berpengaruh adalah L dan theta. L-nya apa? L-nya adalah panjang kawatnya. Sedangkan theta-nya apa? Theta-nya adalah sudut antara B dan I, gitu saja. Jadi itu ya. Jadi praktikum kemarin yang kita lakukan, yang F sebanding dengan I dan B atau B dengan I, ternyata ini akur nih, cocok dengan persamaan yang seharusnya, di mana F sama dengan B kalikan dengan I, kalikan dengan L, kalikan dengan sin theta. Nanti ada sin theta, ada sin alfa lah, suka-suka kamu lah nanti ya. Boleh menggunakan apa saja. Ini gaya magnetik pada kawat lurus yang berada dalam medan magnet. Tangan kanan ya. Nah, kalau ini berubah nih. F-nya ternyata pakai jari tengah, B-nya jari telunjuk, I-nya gitu. Sama nggak dok kira-kira? Sama ya, tinggal diputar saja ya. Putar saja gitu.
F-nya di sini, I-nya di sini, B-nya di sini. Boleh muter asal urutannya tetap seperti ini. Tidak boleh I-nya di sini, B-nya di sini nih. Tukeran ini enggak boleh. Boleh diputer. Diputer boleh, tapi kalau ditukar nggak boleh. Pokoknya F-nya di sini, B-nya di sini itu nggak boleh. Kalau diputer boleh. Nah, kalau kawat sejajar gimana kemarin? Kalau arah arusnya sama, searah, gaya magnetik yang timbulnya adalah tarik-menarik, sehingga kawat akan saling mendekat. Kalau berlawanan, tolak-menolak, berarti kawatnya saling menjauh. Gitu. Persamaannya bagaimana? F1 itu adalah gaya yang dihasilkan atau gaya yang dialami oleh kawat satu sama dengan gaya yang dialami oleh kawat kedua. Ternyata sama. Kita sebut F saja. F-nya ternyata mu0 kali I1 kali I2 per 2πA kalikan dengan L. Nah, di sini ada celah ya. Ini untuk memutus listrik. Kemudian nanti ketika nempel lagi, jadi kutub arah arusnya berubah gitu. Arah arusnya berubah, arah magnetnya berubah. Jadi begitu. Ada pemutus ini. Berubah. Tuh, arah arusnya berubah ya. Arah arusnya berubah, maka arah medan magnetnya juga berubah. Jadi dia tetap muter gitu. Jadi tetap berlawanan dengan ini gitu. Tuh, muter. Keren banget ya yang ini ya, apa namanya? Yang membuatnya gitu. Bisa dapat ide kayak gitu tuh gimana gitu ceritanya ya? Yo, bareng di sini bareng. Nanti kita lihat siapa yang paling go. Oke. Yo. Ada. Apanya? Apanya yang nggak bisa apanya? Ya loading. Kelompok 1 berapa itu? Skornya naik, iya. Mana? Kiri kanan. Harusnya pakai komputer ya? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 3, mana 3? Salah 2 itu ya? Udah 4 ya? Sebuah partikel bermotor positif. Nah, sok. Ada di permainan ada si menang si kalah. Pada kan timbul gayanya. Kanannya pakai daun ini. Utara mana utara? Nah, apa itu arah apanya? Medan. Kalau Medan cari apa? Tengah, sok. Tengahnya ke utara, terus? Timur mana timur? Sok ke timurin. Ya jangan gitu. Tangannya diputer. Nah, gayanya kemana? Oh, soalnya cuma 12. Ya nanti. Kapan-kapan lagi? Berapa hasilnya? 42. Trigonometrinya diperbaiki ya. Trigonometrinya diperkuat. Sudah ya? Udah. Jangan ada yang masuk lagi. Jangan ada yang masuk lagi ya habis ini ya. Apa bos? Duduk salah ke atas salah. Berarti coba ke bawah. Udah habis. Satu habis. Udah, jangan masuk lagi. Udah. Udah. Senggol. Kelompok 2 lagi sedih, kelompok 2. Kelompok 2 berkabung gitu. Ini 4 ilegal ini ya, kelompok 4 ilegal ini ya. Sedih banget.
Satu ilegal ini. Dua nih, tapi kan lumayan ini dua. Bagus ini, dua. Ilegal kedua kali. Nggak, kalau dia satu. Kalau yang pertamanya kan emang nggak dilanjutkan ya. Ini baru yang kedua ini, percobaan kedua. Udah, habis. Yuk, silakan duduk. Silakan duduk. Kami ingin menyampaikan satu lagi sebelum kita evaluasi. Terakhir ya. Iya nih. Oke. Ya lumayan ya. Tiga nggak salah. Ini ilegal semua. Di sini datanya adalah ada dua buah mobil listrik dengan mobil konvensional menempuh jarak dari Jakarta Denpasar. Denpasar itu di mana? Bali. Pernah ke Bali? Belum. Mau pernah ada pernah. Jaraknya sekitar 1.200 kurang 1.180-an. Kita bulatkan saja 1.200 km. Ternyata dari Jakarta ke Bali itu kebutuhan listriknya kalau dihitung itu hanya nggak kelihatan, kurang jelas ya. Cuman 200.000 dibandingkan dengan yang pakai bensin itu, kelihatan nggak tuh? Ini dengan asumsi harga bensin per liternya 7.000 sampai 8.000. Kalau kemarin kan kayak Pertalite sebelum naik berapa tuh? 7.650 rupiah ya. Sekarang jadi berapa? Jadi 10.000. Wah, kelihatan nggak suka. Yang penting pakai aja motor ya. Yang isi bapaknya ya. Kelihatan tuh. Nah, kalau ternyata ini naik, berarti kan ini bakal lebih besar gitu ya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah tentukan kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan untuk menempuh Jakarta Denpasar dengan pakai mobil listrik, karena kita kan lagi ngobrol mobil listrik ya, untuk setiap kilometernya. Jadi akan kita lihat setiap kilometer itu butuh berapa kWh, dan kalau kita kalikan itu berapa rupiah sih 1 kilometer. Nanti akan kita coba hitung dari Losari. Ada orang Losari yang pakai motor. Yang pakai motor siapa? Ini dari mana, Bin? Dari Pasuruan ke sini berapa kilo? Dekat Pasuruan, ada yang lebih jauh supaya gitu kan lebih enak. Zulfa dari Rungkang tuh 10 kilo, agak jauh. Rungkang lebih jauh, dari sini ke Ciledug aja. Ciledug aja hampir 8 itu. Dari sini ke Ciledug bisa 10 lebih itu. Bisa nyampe 15-an itu. Dilihat nanti di odometernya nyala nggak? Nyala, nanti dilihat ya. Oke, nanti akan kita coba hitung ya. Kemudian yang kedua, hitung presentasi penghematan yang dilakukan oleh mobil listrik tersebut. Kira-kira pembahasannya seperti inilah. Mau cerita lebih lanjut. Nah, kira-kira begini. Tadi kan di data itu, mobil listrik itu untuk setiap satu, datanya itu butuh 1.700 rupiah setiap 1,3-nya. Berarti kalau 1 kWh itu sekitar 1.300-an lah, hampir 1.400 rupiah. 1.384 per kWh. Tadi jaraknya berapa? 1.200, butuh uang 200.000. Berarti kalau kita hitung 200.000 itu dibagi ini setara dengan 144,4 kWh. Kalau kita bagi dengan jaraknya yang 1.200 km ya, maka 1 km itu hanya butuh 0,12 kWh atau sekitar 166 perak. Jadi kalau dari sini ke Rungkang berapa kilo? Taruhlah 15 kilo. Berarti 100, taruhlah 200, kita buat 200 ya. 200 kali 15 berarti berapa? 200 kali 15 berapa ya? 200, nah kita buat ya, kali 15 berapa itu? 3.000 bolak-balik hanya 6.000, kurang dari 1 liter.
Ngirit ya. Nanti pakai ganti ya, motornya pakai motor listrik ya. Motor listrik. Enak ya. Motor listrik itu nggak berisik ya, nggak berisik tentunya, dan nggak bergetar itu enggak. Kamu pernah lihat? Wah, pernah lihat beberapa kali di Ciledug. Termasuk ya tentunya pelopornya adalah PLN Ciledug tuh, UPJ Ciledug. Itu pegawainya pakai motor listrik. Buatan ITS itu yang Gesit itu. Gesit, mereknya Gesit. Gesit. Apa sih? Pakai Gesit. ITS-nya itu punya ITS karena yang mengembangkannya ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, Surabaya gitu ya. Hah? Kalau di motor bensin kenapa tuh buat apa? Ngeluarin asap dari mana? Sekarang kalau motor listrik ada pembakarannya tidak? Butuh knalpot? Tidak. Gitu doang. Ada gearnya kira-kira, ada rantainya? Ada. Bukan gear ya, kalau gear itu kan ya bukan gearnya, maksudnya dia kayak semacam fan belt itu, karet kayak gitu tuh, punya pemutarnya itu. Jadi nggak pakai rantai yang besi enggak. No. Itu ya, tapi menarik. Ternyata lebih hemat berapa? 80%, 83% lebih hemat dibandingkan dengan bensin. Wow, tapi harganya agak mahal untuk sekarang. Tapi kalau motor mah sama lah murah. Kalau motor mah 11-12 sama motor bensin lah gitu, mirip-mirip harganya. Cuman memang ya perawatannya, maksudnya bukan sulit, tetapi belum banyak orang yang ahli gitu. Jadi kamu harus bisa ngulik sendiri kalau ada kerusakan-kerusakan, atau harus ke bengkel resminya dulu. Tuh. Tapi menarik ya, murah sekali gitu, dan bisa dicas di rumah katanya. Biar bapak kamu saja yang bayar listrik, kamu nggak usah isi bensin. Hah? Ramah lingkungan tuh yang kayak gimana maksudnya? Nah, bisa gitu. Tidak ada polusi udara, tidak ada polusi suara kan gitu. Tetapi repotnya kalau berpapasan dengan orang lain, itu kan karena tidak bersuara, itu kan orang lain nggak tahu ada motor mau lewat ya. Harus diklakson yang kencang gitu. Ya kan ya? Kalau motornya RX King kan nggak perlu pakai klakson, geber aja. Nanti orang tahu gitu, minggir sendiri gitu. Gitu. Hah? Apa itu? Itu mah sepeda. Itu mah sepeda listrik. Kalau ini yang Bapak bicarakan itu sepeda motor listrik maksudnya. Kayak sepeda motor gitu, kayak motor matic lah, sejenis kayak Beat kayak gitu, segede gitu. Tapi nggak cepet ya? Cepet apa? Top speednya lumayan, bisa nyampe 80 kalau nggak salah. Kan cukup buat kamu. Emang berapa top speed kamu? Nyampe 200. Pasuruan ke sini kecepatan 100 masalah. Kalau yang sepeda sih ya paling 30-an lah, yang sepeda yang kalau habis digoes tuh. Terus sepeda listrik itunya juga baterainya kan kecil. Pakai aki malah kalau nggak salah kalau itu sih. Kalau motor yang itu yang Gesit itu memang pakai baterainya kayak baterai HP lithium ion itu, tapi kapasitasnya lebih besar. ABC, ABC, begitu ya. Jadi murah sekali ya. Cuman memang kalau ngisi bensin kan 1 menit 2 menit bisa selesai ya. Kalau ngisi baterai. Nah, makanya teknologi yang sedang berkembang itu adalah teknologi fast charging. Ngecas cepet. Bahkan ada yang bisa ngecas, sekarang udah ada teknologinya untuk ngecas dari keadaan berapa ya, 0% sampai 80% atau berapa itu 30 kurang dari 30 menit itu udah tercapai. Jadi 0 sampai 80% itu kurang dari 30 menit. Jadi sambil kalian istirahat di rest area, umpamanya sambil ngopi atau gelas, itu bisa cukup untuk menempuh Semarang Jakarta.
Ada yang sampai berapa? 400 sampai 500 km sekali pengisian. Kan orang juga capek ya, pakai mobil itu 400 km berapa jam kan butuh istirahat. Sambil istirahat, ngecas gitu. Yang paling menarik adalah kalau atap mobilnya pakai panel surya. Sambil dipakai, ngecas. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan ya repot gitu. Ya, atau semua bodinya pakai panel surya gitu. Kalau kita yang berada di daerah tropis ya enak gitu ya, hampir tiap hari ada matahari gitu. Nggak masalah, panel surya. Menarik sekali ya. Istirahat. Belum. Oke, sebagai penutup, Bapak ingin kalian apa ya, mengungkapkan perasaan kalian. Curhat dong gitu. Selama 2 kali ketemu kita mulai dari kemarin membahas tentang gaya magnetik, kira-kira gimana? Senang sudah capek jelas. Jangankan belajar ya, tidur aja capek gitu. Teman yang jahil, ya Allah. Licik tuh gimana maksudnya? Tapi seneng dilicikin gitu ya? Nah, yang penting bahagia lah gitu ya. Pokoknya intinya yang penting bahagia. Gimana? Monte. Walaupun supaya dapat juara 2 tuh harus 2 kali nyoba ya. Alhamdulillah. Ya. Kayak gitu ya. Intinya kita belajar ya sudah kita lalui. Yang penting bahagia saja lah gitu ya. Urusan bisa tidak urusan nanti gitu. Nah, kalau kita review dari awal, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, menentukan gaya magnetik pada apa saja? Kawat lurus, 2 kawat sejajar, sama muatan yang bergerak. Intinya harus ada 2. Yang pertama harus ada listrik, yang kedua harus ada medan magnet. Kalau cuman ada muatan listriknya saja, nggak ada medan magnet, ya nggak bakal ada apa-apa gitu. Jadi harus ada dua-duanya. Jadi gaya magnetik itu muncul ketika ada arus listrik dan ada medan magnet yang lain yang bekerja. Kira-kira begitu ya? Ya, kira-kira begitu. Salah satu penerapannya yang paling populer tentunya adalah teknologi motor listrik, yang kemudian diterapkan sekarang yang lagi populer lagi adalah mobil listrik. Semoga kapan-kapan bisa kebeli ya. Ataupun kalau nggak kebeli ya minimal naik lah gitu. Atau kalau enggak ya minimal lihat lah gitu. Oh kan nanti di jalan ada mobil listrik. Kalau motor listrik mah udah agak banyak. Biasanya platnya itu bawahnya biru. Platnya mah biasa hitam atau putih ya. Kalau sekarang kan putih tuh. Tapi bawahnya ada birunya, ada garis birunya. Itu listrik gitu, listrik. Jadi nanti motor kamu kalau diganti listrik kasih aja plat biru gitu. Harus sebut gitu. Gitu ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, setelah kita menyelesaikan medan magnetik dan gaya magnetik, kita akan masuk ke bab berikutnya tentang induksi elektromagnetik. Kalau sekarang kita fokusnya arus listrik menghasilkan medan magnet, listrik menghasilkan magnet. Nanti di bab berikutnya kebalik, kita akan menghasilkan listrik dari medan magnet. Akan kita balik sekarang, dibalik. Nanti bagaimana cara membangkitkan listrik dari magnet. Nama babnya disebut induksi elektromagnetik. Begitu ya, kira-kira begitu. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Curhat bareng? Oh enggak, sudah pusing ya? Udah pusing ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.